Halo, selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini, Mem akan menyampaikan materi bahasa Indonesia dari paket tematik 5F halaman 7 sampai 9 tentang macam-macam sumber energi panas. Kita baca dulu bacaannya ya. Sumber energi panas adalah sebuah benda yang dapat menghasilkan energi panas untuk kemudian dapat disalurkan ke media untuk digunakan dalam berbagai kebutuhan. Dari pengertian tersebut, energi panas tak hanya berasal dari satu sumber energi saja, melainkan ada beberapa sumber yang dapat mengantarkan panas, sehingga energi dapat digunakan untuk kebutuhan lainnya. Sumber energi panas matahari adalah energi panas yang berasal dari percikan api yang berasal dari atom matahari. Semua makhluk hidup memerlukan energi panas matahari. Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai proses fotosintesis. Makanan yang dihasilkan dari hasil fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya, termasuk manusia. Energi panas matahari dapat menerangi bumi, sehingga udara di bumi menjadi hangat. Dalam kehidupan sehari-hari, energi panas matahari dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia. Misalnya, panas matahari digunakan untuk mengeringkan padi setelah dipanen, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, bahkan untuk mengeringkan pakaian yang basah. Seperti ini ya. Sumber energi panas lainnya adalah panas bumi yang berasal dari dalam inti bumi. Inti bumi itu adalah bagian dalam bumi yang memiliki panas dari tenaga tektonik bumi. Tenaga ini juga dapat dihasilkan dari penyerapan panas matahari ke permukaan bumi yang kemudian disimpan ke dalam inti bumi selama jutaan tahun yang lalu. Sumber energi panas bumi disebut juga energi geotermal dan merupakan energi terbarukan yang dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga yang menggantikan penggunaan energi fosil. Sebagai energi yang berasal dari dalam bumi, energi ini lebih bersih sehingga lebih ramah lingkungan daripada penggunaan energi gas atau air. Di Indonesia sendiri, energi panas bumi atau geotermal sangat melimpah. Indonesia bahkan menyimpan 40% dari total energi panas bumi di dunia. Hal tersebut sangat menguntungkan jika dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan baik. Selain matahari, panas bumi, energi panas juga dapat diperoleh dari api. Pada zaman dahulu, manusia mendapatkan api dengan cara menggosokkan dua buah batu yang kering hingga keluar percikan api. Selain itu, nenek moyang kita dahulu juga menggunakan kayu kering yang digosok-gosokkan dengan tanah kering hingga keluar api. Gesekan antara dua batu kering dan antara kayu kering dan tanah dapat menghasilkan energi panas berupa api. Api kemudian dimanfaatkan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Oke. Nah, paket tematik 5F halaman 8 sampai 9 ini sudah dikerjakan dan akan langsung membahas apa yang dimaksud dengan sumber energi panas. Sumber energi panas adalah sebuah benda yang dapat menghasilkan energi panas untuk kemudian dapat disalurkan ke media untuk digunakan dalam berbagai kebutuhan. 2. Sebutkan sumber energi panas yang kamu ketahui. Matahari, panas bumi, api. 3. Manfaat apa saja yang didapatkan makhluk hidup dari matahari? Membantu proses fotosintesis pada manusia, menerangi bumi, mengeringkan padi, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, dan mengeringkan pakaian yang basah. 4. Bagaimanakah cara nenek moyang kita dapat mendapatkan api? Yang pertama, dengan menggosokkan dua buah batu yang kering hingga keluar percikan api. Yang kedua, kayu kering yang digosok-gosokkan dengan tanah kering hingga keluar api. Nomor 5,
Mengapa api sangat penting dalam kehidupan manusia? Karena api sangat membantu dalam aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh manusia seperti memasak makanan, membuat peralatan sebagai penerangan dan menghangatkan tubuh. Ini ada pertanyaan tambahan, kita akan langsung menjawab bersama. Dari manakah sumber energi panas bumi berasal? Dari dalam inti bumi. 7. Apakah yang dimaksud dengan sumber energi panas matahari? Energi panas yang berasal dari percikan api yang berasal dari atom matahari. 8. Apakah yang dimaksud dengan inti bumi? Bagian dalam bumi yang memiliki panas dari tenaga tektonik bumi. 9. Apakah yang dimaksud dengan tenaga tektonik bumi? Tenaga yang dihasilkan dari penyerapan panas matahari ke permukaan bumi yang kemudian disimpan ke dalam inti bumi selama jutaan tahun yang lalu. Oke. Kita akan lanjutkan pakai tematik 5F halaman 9 sampai 10. Kita baca dulu. Teks tentang macam-macam sumber energi panas yang kamu baca merupakan teks eksplanasi atau teks penjelasan tentang sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak dijumpai teks penjelasan berupa informasi pada berbagai media, baik media cetak maupun media elektronik. Salah satu bentuk media cetak adalah buku, majalah, dan koran. Teks eksplanasi atau teks penjelasan adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya dapat terjadi. Suatu kejadian, baik kejadian alam maupun kejadian sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu memiliki hubungan sebab akibat dan memiliki proses. Suatu kejadian yang terjadi di sekitar kita tidak hanya untuk kita amati dan rasakan saja, tetapi juga untuk kita pelajari. Kita dapat mempelajari kejadian tersebut misalnya dari segi mengapa dan bagaimana bisa terjadi. Teks eksplanasi bertujuan untuk memberikan informasi sejelas-jelasnya kepada pembaca agar paham atau mengerti tentang suatu fenomena yang terjadi. Setelah menyimak penjelasan tentang teks eksplanasi, adakah informasi yang ingin kamu ketahui? Bagaimana cara memperoleh informasi yang kamu inginkan? Oke, ukurlah pemahamanmu tentang teks eksplanasi. Bacalah kembali teks tentang macam-macam sumber energi panas pada rubrik gemar membaca sebelumnya dengan seksama. Tuliskan kata-kata kunci setiap paragraf di atas pada kolom berikut. Oke, ini kata kuncinya. Paragraf pertama yaitu kata kuncinya energi panas. Paragraf kedua, panas matahari. Paragraf ketiga, panas bumi. Dan paragraf keempat adalah api. Oke, itu saja yang bisa Mem Yima sampaikan pada pembelajaran hari ini. Sekian dari Mem, terima kasih.